Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianita Adi Putri, nomor 18053067. Baiknya, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber dana bank. Sumber dana bank yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun ini dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan, dan juga dapat diperoleh dari masyarakat luas. Dana bank yang berasal dari berbagai sumber dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu dana dari modal sendiri, yang kedua yaitu dana yang berasal dari pinjaman, dan yang ketiga yaitu dana deposit nasabah. Yang keempat yaitu dana dari pasar modal finansial. Selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber dana menurut Kasmer terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Maksudnya itu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham dalam portfolio belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham yang lama. Tapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan laba yang belum digunakan. Selanjutnya itu secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa pencarian dana tersebut, dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham dan laba bank yang belum dibagi. Setoran modal dari pemegang saham itu maksudnya itu laba bank, cadangan bank, laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja tidak dibagi, sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Sedangkan laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjamkannya ke lembaga lain. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini terpenting bagi kegiatan operasi bank dan menunjukkan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana sumber ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Dalam pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, di mana simpanan giro merupakan dana yang paling murah bagi bank karena bunga dan balas jasa dibayar paling murah jika dibandingkan dari simpanan tabungan dan simpanan deposit. Yang ketiga yaitu sumber dana dari lembaga lainnya. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan yang kedua tadi. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Materi selanjutnya yaitu perolehan dana dari sumber tadi
Yang pertama yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank atau yang biasa disebut dengan call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunganya yang relatif lebih tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang keempat yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang lebih berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang manajemen dana bank, pengalokasian dana bank, dan simpanan giro. Yang pertama, manajemen dana bank adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost of money yang dapat bersaing dengan bank-bank lain. Bagi bank, manajemen dana adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian dana akan kebutuhan, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana di kini dikenal dengan nama manajemen bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu tentang manajemen alokasi dana bank. Pengalokasian dana bank adalah menjual kembali dana yang telah diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam presentase-presentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian sekarang. Misalnya, untuk bidang pertanian diberikan sebesar 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan sebesar 40%. Jenis-jenis manajemen pengalokasian dana. Yang pertama, primary reserve atau cadangan primer. Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakninya sebagai pembina pengawas bank. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset atau aset liquid yang bukan kas yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat yang dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Yang ketiga adalah loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit atau loan. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan secondary reserve-nya yang merupakan suplemen bagi primary reserve, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Yang keempat adalah portfolio investment. Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio atau portfolio investment. Yang selanjutnya itu simpanan giro. Giro atau demand deposit adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. John Maynard Keynes, dengan teori liquidity preference-nya, masyarakat cenderung untuk menguasai uang dalam bentuk tunai dengan 3 motif pemikiran. Yang pertama itu transaction motive, yaitu untuk keperluan realisasi dari suatu transaksi pembayaran. Yang kedua itu precautionary motive, yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan mendesak. Dan yang ketiga itu speculative motive, yaitu bila suatu saat orang akan merealisasikan keinginannya untuk melakukan spekulasi. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya Nisa Umami, NIM 1805377 akan melanjutkan memaparkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai deposito.
Deposito merupakan pengganti jasa giro sebagai sarana menabung. Deposito ini digunakan sebagai sarana menabung dikarenakan jasa giro kurang menarik bagi para pemilik uang untuk menabungkan uangnya pada rekening koran. Adapun sifat dari deposito ini memiliki bunga yang lebih besar karena mempunyai tenggang waktu yang pasti. Adapun macam-macam dari deposito ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah deposito berjangka, sedangkan yang kedua deposito on call, yang ketiga sertifikat deposito. Adapun deposito berjangka atau term deposit merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka berbeda dengan giro dana. Deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya atau deposan tertarik dengan bunga yang diajukan oleh bank. Sedangkan ada 2 macam jenis deposito berjangka yang perbedaannya dapat dikemukakan. Adapun jenisnya yang pertama adalah deposito berjangka impres, yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank-bank umum milik negara dan pembangunan milik negara. Ini diatur pertama kali pada tahun 1968 awal sistem perbankan Orde Baru. Adapun deposito berjangka yang kedua adalah deposito berjangka lainnya, yaitu di luar deposito berjangka impres. Termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada bank umum, swasta nasional, dan sebagainya. Jenis deposito yang kedua adalah deposito on call, di mana deposito on call ini yaitu simpanan deposan yang tetap berada di pihak bersangkutan. Penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pihak deposan dan juga pihak bank. Sedangkan yang ketiga adalah sertifikat deposito. Ini merupakan deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum adanya jatuh tempo dari deposito tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai tabungan atau saving. Mengandung arti tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Ada juga pengertian tabungan itu bisa juga merupakan sumber dana paling menguntungkan karena bunganya relatif rendah dan adanya wajib saldo minimal. Ada 4 macam tabungan yang diselenggarakan oleh bank. Yang pertama adalah tabanas. Tabanas ini ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Yang kedua adalah taska. Taska adalah tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Yang ketiga adalah tabungan ONH, ialah setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Sedangkan yang keempat adalah tabungan lainnya, yaitu tabungan selain tabanas dan taska, misalnya tabungan dari pegawai bank itu sendiri. Sedangkan adapun kegiatan-kegiatan dalam tabungan, yang pertama adalah prosedur pembukaan tabungan. Di sini adapun langkah-langkah dalam pembukaan tabungan, yang pertama adalah calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah. Yang kedua, calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri seperti KTP ataupun SIM. Ketiga adalah menyerahkan setoran awal minimal sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Yang keempat, membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan oleh bank. Yang kelima, membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan dan jumlah tabungannya oleh si pembuat tabungan. Sedangkan yang terakhir adalah setelah selesai, maka buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan kegiatan yang kedua adalah penyetoran tabungan, di mana di sini kegiatan-kegiatan penyetoran tabungan yang pertama adalah penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja. Yang kedua, penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu bisa berupa uang tunai, cek atau bad giro clearing, transfer masuk,
inkaso masuk, bunga deposito, dan lain-lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah setiap menyetor, buku tabungan harus dibawa, sehingga tabungan dapat dibukukan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai penarikan tabungan. Adapun penarikan tabungan ini, yang pertama, penarikan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya. Yang kedua, maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib. Yang ketiga, penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM card. Yang keempat, jika penarikan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawa. Yang kelima, slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta memperlihatkan kartu identitas diri, bisa berupa KTP ataupun SIM. Sedangkan yang keenam adalah jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan. Kegiatan selanjutnya adalah dari penyimpanan ini, alasan penutupan tabungan. Ada kalanya seseorang ingin menutup tabungannya atau pihak bank itu sendiri yang menutup tabungan dari seseorang atau nasabahnya, yaitu alasannya berupa pertama adalah tabungan akan ditutup karena saldonya 0 atau habis. Yang kedua, tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya atau permintaan dari si penabung tersebut. Yang ketiga, tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang. Sedangkan yang terakhir adalah tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. Mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Malina Agustin. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kredit, jenis-jenis kredit, dan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Yang pertama adalah pengertian kredit. Kredit ini secara etimologi berasal dari bahasa kata credere, yang artinya adalah kepercayaan. Menurut KBBI, kredit adalah suatu bentuk pinjaman berupa uang, di mana cara pengembaliannya dengan cara mengangsur sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati atau kesepakatan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin penting dalam pengertian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama adalah pinjaman dalam bentuk uang, yang kedua sudah ada kesepakatan atau perjanjian, dan yang ketiga adalah sudah ada waktu tertentu. Dan selanjutnya adalah pengertian dari biaya. Pengertian dari biaya di sini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Materi selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur kredit. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 5 unsur-unsur dalam kredit. Yang pertama adalah kepercayaan. Ketika seorang kreditur memberikan kredit kepada debitur, ia harus percaya bahwa debitur tersebut akan mampu membayar pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Unsur yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan di sini adalah sebelum memberikan kredit, seorang kreditur dan debitur telah membuat sebuah kesepakatan yang harus sama-sama disepakati terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu di sini adalah maksudnya seorang debitur ia mengusulkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membayar kredit yang telah diberikan oleh seorang kreditur. Dan yang terakhir adalah balas jasa. Balas jasa di sini merupakan imbalan yang diberikan kepada seorang kreditur. Imbalan ini bisa saja berupa berbentuk uang atau sejumlah uang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Ada beberapa macam jenis-jenis kredit.
Yang pertama ialah dilihat dari segi kegunaannya. Jika kita lihat dari segi kegunaannya, kredit ini terbagi dua. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi ini adalah kredit yang diberikan untuk keperluan perluasan usaha. Misalkan saja untuk membangun pabrik baru yang digunakan untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja di sini digunakan untuk membiayai operasional, untuk mengembangkan sebuah operasional suatu usaha. Yang kedua, kita dapat melihat jenis kredit dari segi tujuan penggunaan kreditnya. Dari segi tujuan kredit, ada 3 jenis kredit. Yang pertama, kredit produktif, yang kedua, kredit konsumtif, dan yang ketiga, kredit perdagangan. Baiklah, yang pertama itu kan kredit produktif. Kredit produktif ini digunakan untuk membiayai produksi suatu usaha. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi yang digunakan oleh orang secara pribadi. Yang terakhir adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan di sini diberikan kepada pedagang dengan tujuan untuk membiayai kegiatan perdagangannya. Contohnya saja, kredit ini digunakan untuk membeli barang dagang dan dan pengembalian kredit ini diharapkan dihasilkan dari penjualan barang dagang tersebut. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi sektor usaha, ada berbagai macam kredit. Yang pertama, ada kredit pertanian, peternakan, industri, pendidikan, profesi, dan perumahan. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi jangka waktu, pemberian kredit terbagi 3. Yang pertama adalah kredit jangka pendek, di mana kredit jangka pendek ini waktunya hanya 1 tahun. Contohnya saja untuk kredit untuk modal kerja. Yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah itu kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi. Yang terakhir adalah kredit jangka panjang, di mana waktunya adalah 3 sampai 5 tahun. Yang terakhir, jika kita lihat dari segi jaminan, ada 2 jenis kredit. Yang pertama adalah kredit dengan jaminan, dan yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini dapat berupa barang-barang berharga atau sejenis lainnya, di mana nilainya minimal harus sama dengan jumlah kredit yang diajukan, atau harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur. Selanjutnya adalah kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan ini dia melihat bagaimana sikap loyalitas seseorang yang akan diberikan kredit. Jika seseorang, dan dia juga melihat bagaimana pengalaman orang tersebut jika berhubungan dengan kredit-kredit atau bank lain. Jika dia percaya, maka dia tidak ada jaminan yang harus diberikan oleh seorang debitur kepada kreditur. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa prinsip dalam pemberian kredit. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini tingginya respek pelanggan terhadap kewajibannya, dilihat dari karakter manajemen perusahaan debitur. Karakter ini sangat penting ketika seorang memberikan kredit, maka ia akan melihat bagaimana karakter dari seorang yang akan diberikannya kredit tersebut, apakah orang tersebut jujur atau tidak, dan ia akan melihat aspek-aspek karakter tersebut sehingga ia yakin bahwa ia akan memberikan kredit kepada orang tersebut. Prinsip yang kedua adalah capacity. Capacity di sini artinya kemampuan pelanggan untuk membayar kewajiban berdasarkan aspek likuiditas dan proyeksi aliran kas. Ketika seseorang memberikan kredit, maka ia akan memperhatikan kemampuan, apakah orang tersebut mampu atau tidak membayarkan kredit yang telah dipinjamkannya. Selanjutnya adalah kapital. Kapital di sini artinya adalah modal, posisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan besarnya modal sendiri. Prinsip selanjutnya adalah kolateral. Kolateral ini adalah artinya jaminan, aset milik pelanggan yang dijadikan jaminan seperti surat berharga. Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Jadi, ketika suatu
Jadi ketika suatu kreditur memberikan pinjaman kepada suatu kreditur, maka ia akan meminta jaminan. Jaminan di sini berguna untuk apabila seorang debitur tidak mampu mengembalikan jumlah kreditnya, maka sudah ada jaminannya. Yang terakhir adalah kondisi. Kondisi di sini ia memperhatikan kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prospek pemberian kredit dan jaminan kredit. Yang pertama, saya akan menjelaskan prospek pemberian kredit. Prospek pemberian kredit yang pertama adalah pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap, sesuai persyaratan dan sudah benar. Yang ketiga, wawancara yang pertama, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Yang keempat, on the spot, keinginan pemeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha dan jaminan. Selanjutnya yang kelima, wawancara yang kedua, tujuannya adalah untuk perbaikan berkas. Yang keenam, keputusan kredit, menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dan hipotek dan surat perjanjian. Yang kedelapan, realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang keenam, penyaluran atau penarikan dana. Di sini pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu jaminan kredit. Dalam melakukan peminjaman, pihak peminjam dapat memberikan jaminan atau tanpa jaminan. Namun di Indonesia pihak bank selama ini masih memberikan pinjaman dengan jaminan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit, yang pertama dengan jaminan. Dengan jaminan pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman dan kebun. Yang kedua, jenis benda yang tidak berwujud, yaitu benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito dan wesel. Yang kedua, tanpa jaminan. Tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya, tanpa jaminan ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional.